5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, halo anak ibu guru semua. Salam jumpa dan selamat pagi untuk kita semua ya nak. Apa kabarnya? Semoga anak ibu guru semua tetap masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Nah anak ibu, baik ya, hari ini kita belajar di tema yang ketiga, kegiatanku. Di subtema yang keempat, kegiatan malam hari. Hari ini kita masuk pembelajaran yang kelima dan yang keenam ya nak. Nah baik, tujuan pembelajaran kita hari ini, untuk yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi dan melakukan pengurangan dua bilangan dengan teknik tanpa menyimpan dengan bantuan benda konkret dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan dengan tepat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi dan membuat cerita yang berisi kalimat yang berhubungan dengan kegiatan di malam hari. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi dan menunjukkan kebiasaan di malam hari yang sesuai dengan aturan di rumah. Kemudian yang kelima, siswa dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Lani dan papanya sedang menonton televisi. Mama datang membawa biskuit dan teh manis. Lani menghitung ada 15 biskuit di piring. Papa memakan 3 biskuit. Lani menghitung biskuit yang belum dimakan. Nah ini adalah 15 biskuit yang ada di atas piring. Coba kita hitung bersama ada berapa biskuit ini ya. Nah iya ada 15 ya bukan? Nah, ditulis sebagai berikut ya. 15. Nah, karena dimakan papa 3, maka biskuitnya berkurang 3. 1, 2, 3. Nah, kita silang di sini ya. Jadi kita tulis 15 dikurangi 3 hasilnya berapa ya nak? Coba kalian hitung ya sisanya berapa? Berapa yang ada di atas piring? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya, nah 15 dikurang 3 yaitu ada 12. Jadi sisa biskuit yang tadinya 15 karena dimakan papanya 3, berarti sisa ada 12. Setelah itu Lani memakan 4 biskuit. Nah tadi kan sisanya ada 12. Lalu dimakan lagi 4 oleh Lani. Lani menghitung kembali biskuit yang masih ada. Nah ini yang disilang adalah biskuit ya yang dimakan oleh Lani ya nak. Jadi berapa ya sisa biskuit Lani? Maka kita bisa tuliskan 12 dikurangi 4. Karena yang dimakan oleh Lani ada 4. Sama dengan kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, berarti hasilnya ada sisa 8. Nah, kemudian ibu membagikan 8 biskuit itu kepada 8 teman Lani. Sisa biskuitnya ada berapa ya? Sisa biskuit tadi ada 8. Lalu 8 biskuit itu dibagi kepada teman Lani. Berarti 8 dikurangi 8. Berapa ya 8 kurangi 8? Ya, jika angkanya sama di dalam pengurangan 8 dikurang 8 itu hasilnya 0 ya nak.
berarti biskuit ibu sudah habis. Sekarang selesaikan pengurangan berikut ini. Nah, di sini ada pengurangan 15 dikurangi 6 sama dengan berapa ya, Nak? Nah, kalau kalian belum bisa berhitung, boleh digambar dulu. Boleh gambar apa aja ya. Di sini ibu guru menggambar lingkaran sebanyak 15, kemudian dikurangi 6. Berarti ibu harus silang 6 lingkaran. Nah, silang dari belakang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka sisanya ada berapa ya? Kita hitung bersama. Lingkaran yang tidak ada tanda silang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 15 dikurangi 6 sama dengan 9. Nah, sekarang selesaikan lagi pengurangan berikut ya. 20 dikurangi 5 sama dengan berapa ya, Nak? Nah, di sini juga ibu guru masih buat lingkaran ya, sebanyak 20. Nah, coba sekarang kita silang 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka sisanya kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, jadi 20 dikurangi 5 sama dengan 15. Selain dari menggunakan gambar, kita juga bisa melakukan pengurangan dengan jari. Nah, misalnya nih, ada contoh pengurangan 15 dikurang 4. Berapa tadi, Nak? 15 dikurang 4. Nah, angka 15-nya kita buat di kepala, kemudian 4 di jari. Buka jarinya 4. Nah, kita menghitung mundur. Mundur dari angka 15. Nah, sebelum 15 berapa? Ingat, Nak? Nah, di kepala tadi 15. Kita mundur dari 15. Jarinya dibuka 4. Sebelum 15, 14, 13, 12, 11. Nah, berarti 15 dikurang 4 hasilnya 11. Contoh yang kedua menggunakan jari. 11 dikurang 7. Ingat ya, 11 dikurang 7. Nah, angka 11 kita simpan di kepala tadi seperti yang pertama tadi ya. 11 di kepala, kemudian jari dibuka sebanyak 7. 11 dikurang 7. Jarinya 7 ya, buka jarinya, Nak, 7. 11. Sebelum angka 11 berapa? Ingat, kita menghitung mundur. Sebelum 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Nah, berarti 11 dikurang 7 sama dengan 4. Oke, paham ya, Nak? Sudah mengerti ya pengurangannya? Lani melakukan kebiasaan-kebiasaan baik di malam hari. Buatlah cerita berdasarkan urutan gambar berikut ini. Nah, ini adalah kegiatan Lani di malam hari. Kebiasaan Lani yang baik di malam hari ya. Nah, kita akan membuat cerita dari gambar ini. Gambar ini sudah berurutan ya, Nak, dari nomor 1 sampai nomor 4. Contoh gambar yang pertama, kita membuat seperti ini. Ani sedang belajar. Nah, bisa diganti namanya ya. Boleh Lani, boleh Mikaela, boleh Aloysius, boleh siapa aja ya. Lalu Ani sudah mengantuk. Sebelum tidur, Ani menggosok gigi dan cuci tangan, kemudian cuci kaki. Ini gambar kedua. Nah, gambar yang ketiga, lalu Ani membersihkan tempat tidurnya. Sebelum tidur, Ani selalu berdoa. Nah, ini menceritakan gambar secara urut ya, Nak.
Nah, coba nanti buat cerita juga, kamu bercerita kepada ibu atau kepada ayah atau juga kepada anggota keluarga siapa aja ya. Kamu pasti punya kebiasaan di malam hari. Coba tuliskan apa kebiasaanmu di malam hari. Misalnya saat malam hari kamu belajar, lalu mempersiapkan peralatan untuk sekolah. Setelah itu kamu pergi menggosok gigi, cuci tangan, cuci kaki, kemudian membereskan tempat tidur sebelum kamu tidur dan berdoa. Lalu kamu tidur. Nah, itu adalah kebiasaan yang baik loh yang dilakukan pada malam hari. Nah, di sini ada percakapan antara Bu Guru dan beberapa siswanya. Yuk, kita simak bersama. Anak-anak, siapa yang sebelum tidur sikat gigi? Tanya Bu Guru. Saya, Bu, jawab Udin. Saya juga, Bu Guru, kata Edo. Wah, pintar sekali. Mengapa kita harus sikat gigi sebelum tidur? Kata Bu Guru. Lalu Dayu menjawab, supaya giginya tidak sakit, Bu. Dan Siti ikut juga menjawab, iya Bu, supaya giginya tidak rusak. Lalu Bu Guru menanggapi, benar sekali nak. Anak-anak, sekarang Ibu Guru mau bertanya, siapa yang berdoa sebelum tidur? Saya, kata semua siswa. Bagus sekali, kita harus melakukan kebiasaan baik di rumah. Itu tandanya kita anak tertib, kata Bu Guru. Baik Bu Guru, jawab semua siswa. Nah, anak ibu, apakah kalian sebelum tidur selalu gosok gigi atau sikat gigi nak? Mengapa harus sikat gigi sebelum tidur? Nah, kenapa sih kita harus gosok gigi sebelum tidur? Kan sudah ngantuk loh Bu, langsung tidur aja. Nah, anak ibu harus tahu kita sepanjang hari itu kan makan, minum, ya. Nah, otomatis gigi kita kotor ya kan nak? Nah, kalau kalian tidur dengan kondisi giginya kotor, otomatis giginya akan keluar kumannya nak. Maka kuman itu juga akan merusak gigi kita. Gigi kita bisa sakit, gigi kita bisa keropos dan yang lainnya ya. Maka diperlukan sikat gigi sebelum kita tidur. Nah, Ibu Guru juga mau bertanya, sebelum tidur apakah kalian berdoa? Nah, anak ibu harus ya dilakukan ya sebelum tidur. Kamu harus berdoa meminta perlindungan kepada Tuhan supaya tidurnya nyenyak dan besok pagi kita bisa bangun dengan sehat. Nah, anak ibu jangan lupa ya untuk selalu berdoa sebelum tidur. Ibu menyiapkan makan malam, lauknya semur daging dan tempe goreng. Setelah makan, ibu menyajikan agar-agar dan buah-buahan. Keluarga Udin makan malam dengan gembira. Selesai makan, Udin membantu ibu membereskan meja makan. Sambil membantu ibu, Udin belajar berhitung. Ibu memberikan pertanyaan kepada Udin. Nah, ini adalah pertanyaannya kepada Udin ya nak. Udin, tempe yang masih di piring ada 6 potong. Kita sudah makan 6 potong. Berarti tadi tempenya ada berapa potong ya? Nah, di sini Udin disuruh mengingat. Sekarang di piring ada 6 dan sudah dimakan 6. Berarti jumlah tempe seluruhnya itu berapa? Nah, di sini kita bisa mencarinya dengan 6 potong tempe yang ada di piring ditambah 6 potong tempe yang sudah dimakan. Karena kita mencari keseluruhan tempenya, ada berapa ya nak? Di sini Ibu Lena punya gambar nih. Ini ada 6 tempe yang digambar, lalu ditambah 6 tempe yang sudah dimakan. Berarti jumlah tempe seluruhnya ada berapa? Kita hitung ya. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti pada awalnya banyak tempe ada 12 potong ya. Ibu tadi menyediakan 12 buah jeruk. Kita sudah makan 5 buah. Berapa sisanya ya, Din? Nah, anak ibu pasti kalian sudah tahu ya bagaimana cara sisanya kan? Ya, berarti 12 dikurangi 5. Karena awalnya 12 jeruk, lalu dimakan 5. Nah, di sini ibu guru punya 12 jeruk, lalu dimakan 5. Nah, ibaratnya kita kasih silang ya, sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berapa sisanya? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti sisa jeruk ada 7 buah. Berikutnya, ibu bertanya kepada Udin. Tadi ada 20 potong daging. Daging yang kita makan ada 6 potong. Berapa potong daging yang tersisa ya, Din? Nah, di sini berarti kita kurangi ya, karena ini sisa. Berarti kita kurangi 20 potong daging dikurangi 6 potong daging. Ayo kita hitung bersama yuk, Nak. Di sini ada 20 potong daging, kita kurang 6, berarti kita tanda silangi ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berapa sisanya ya, Nak? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti sisa daging ada 14 potong ya. Demikian ya, Nak, pembahasan kita di tema 3, subtema 4, pembelajaran yang kelima dan yang keenam. Oke?